Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilio Harisananda. Pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah topik singkat perihal internet. Internet. Menurut KBBI Kemdikbud, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Berdasarkan sumber lain, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan, yang mana dalam penggunaan jaringan internet ini menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Apa sebenarnya itu internet? Berdasarkan Wikipedia Indonesia, internet atau interconnected network adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintahan lokal ke lingkup global dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik dan kabel dan jaringan optik. Asal mula internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis unik, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer, yang pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Pada mulanya, ARPANET hanya terhubung pada 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, yang mana beberapa tahun kemudian dipecah menjadi 2 bagian, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti pendidikan dan lain-lain. Gabungan kedua jaringan tersebut dikenal sebagai DARPA Internet atau Internet yang kita kenal pada saat-saat ini. Internet di Indonesia sendiri baru masuk pada tahun 1994, yang mana pada saat itu diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi. Budaya internet. Dengan bertambah dan semakin banyaknya pengguna internet, serta berkembangnya internet itu sendiri, hal ini telah menciptakan sebuah budaya, yaitu budaya internet, yang mana internet mempengaruhi banyak kehidupan manusia. Hanya dengan memadukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia yang mempunyai akses internet dapat dengan mudah menemukan berbagai macam informasi. Perkembangan internet juga memberi manfaat bagi manusia sebagai bidang. Seperti contoh, di bidang ekonomi, kita bisa melakukan membuat website usaha, e-commerce, bisnis, startup, dan industri kreatif lainnya. Yang mana ketika kita telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis kita akan terhubung dengan seluruh pengguna di dunia ini, sehingga jangkauan bisnis dapat menjadi lebih luas. Bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, internet menjadi salah satu faktor penting untuk membantu proses belajar dan pembelajaran, yang mana pengguna internet di bidang pendidikan dapat mengakses berbagai informasi terkait modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Bidang informasi. Internet sebagai penyedia sumber informasi dirasa lebih efektif daripada menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Tidak hanya itu, internet juga menyediakan berita tidak hanya terpaut pada lokal, tapi juga ada berita internasional. Bidang sosial dan hiburan. Internet juga bisa kita gunakan sebagai cara untuk mengakses berbagai situs hiburan dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah, sehingga
Setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun komunikasi dalam jarak yang sangat jauh. Tidak ada manfaat jika tidak ada dampak buruk. Budaya internet dapat memberikan dampak buruk bagi manusia. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran hak cipta, pornografi, pencurian identitas, ujaran kebencian atau hate speech, dan lain-lain. Cybercrime. Cybercrime atau kejahatan siber merupakan tindakan kriminal yang terjadi di internet seperti hacking, scamming, tracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran konten ilegal. Internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten ilegal atau tidak pantas berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi, yang mana hal ini dapat menyebabkan beberapa bagian kalangan yang menggunakan internet merasa tidak nyaman dan merasa dirugikan. Ujaran kebencian, hate speech, dan hoax. Internet dapat digunakan sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya etika dalam internet dan pembatasan konten yang dianggap bahaya. Selanjutnya ada inovasi dalam internet. Internet untuk segala. Internet of Things. Internet untuk segala, Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuannya seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata, contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Pada dasarnya, Internet of Things atau Internet untuk segala ini mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Contohnya, di sektor rumah tangga, keamanan, ada smart lock, smart alarm, dan lain-lainnya. Kenyamanan dan hiburan, ada smart TV, smart refrigerator, smart watch, dan lain sebagainya. Sektor informasi, kendaraan, ada fitur autopilot, auto parking, GPS yang lebih akurat, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.